Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Auditing dengan saya Safira Karim Hidayah dan rekan saya Igusti Ayu Agung Arifratnan Sinta Dewi dan Nimade Erin Dwi Payanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Audit laporan keuangan secara singkat, audit ialah perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Audit laporan keuangan merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Audit laporan keuangan berguna sebagai evaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Ada beberapa macam fungsi audit laporan keuangan. Yang pertama, memastikan kelengkapan laporan keuangan. Selanjutnya, untuk memastikan ketepatan, kemudian meyakinkan eksistensi dan menyajikan penilaian. Hasil audit laporan keuangan ini dapat dipakai oleh pihak berkepentingan seperti pemberi dana, kreditor, stakeholder, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Opini audit laporan keuangan ada 4 macam, yaitu wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah yang dikecualikan agar tidak salah dalam keputusan. Selanjutnya, tidak wajar. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan itu. Dan terakhir, tidak memberikan pendapat. Laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan, sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Tahapan audit laporan keuangan. 1. Kesepakatan kerja sama auditor. Dalam hal ini, perlu diadakan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Manajemen atau klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor dan auditor menyanggupi audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, membuat perencanaan proses audit. Dengan membuat perencanaan audit, auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien. Tahap audit laporan keuangan yang ketiga, yaitu pelaksanaan pengujian audit. Auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data informasi lainnya. Pengujian pengendalian yakni prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Dan pengujian substantif ialah prosedur audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Yang keempat, yaitu pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objektif yang audit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan dan lainnya. Selanjutnya yaitu standar audit. Standar audit dibutuhkan dalam melakukan audit laporan keuangan. Standar audit adalah standar atau aturan atau kriteria yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI
yang meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama standar umum, standar pelaporan, dan standar pekerjaan lapangan. Yang pertama yaitu standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Yang kedua, auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan dan independensi. Dan yang terakhir yaitu auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama. Yang kedua mengenai standar audit yaitu standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, seluruh pekerjaan audit dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat. Yang ketiga, bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga mengenai standar audit yaitu standar pelaporan. Pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. Selanjutnya, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu laporan auditor harus membuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Auditor biasa bekerja untuk mengaudit berbagai laporan yang berkaitan dengan keuangan dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan merupakan tanggung jawab seorang auditor. Tugas-tugas auditor. Yang pertama, merencanakan, mengendalikan, dan mencatat setiap pekerjaannya. Yang kedua, memahami sistem akuntansi. Yang ketiga, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional. Yang keempat, memastikan dan mengevaluasi pengendalian intern serta melakukan compliance test. Dan yang kelima, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Ada perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan, dan mencatat pekerjaannya. Selanjutnya, sistem akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada bukti audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional. Ada pengendalian intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test. Yang terakhir ada meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya dalam hubungan dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit yang lain yang didapat dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan. Tanggung jawab auditor menurut Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.